Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Maulidani dengan NPM 202243501668 dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Tugas akhir ini disusun di bawah bimbingan Bapak Dr. Irwan Agus, SE, MMSI, selaku dosen pembimbing materi, dan Bapak Muhammad Irsan, MKom, selaku dosen pembimbing teknik. Pada video ini, saya akan melakukan simulasi penggunaan aplikasi tugas akhir yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Kebutuhan Asupan Gizi untuk Balita di Posyandu RW 003 dengan metode forward chaining. Aplikasi ini dibuat untuk membantu Kader Posyandu dalam mendiagnosis kebutuhan asupan gizi balita berdasarkan gejala atau kondisi yang dipilih. Sistem menggunakan metode forward chaining untuk menghasilkan diagnosis serta rekomendasi kebutuhan asupan gizi yang sesuai. Pada video ini saya akan memperlihatkan alur penggunaan aplikasi mulai dari proses login, pengelolaan data, proses diagnosis, hingga hasil rekomendasi asupan yang dihasilkan oleh sistem. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulai simulasi menggunakan aplikasi ini. Pertama, saya akan membuka halaman login. Di halaman ini, admin atau kader memasukkan username dan passwordnya, dan klik tombol login. Apabila username dan password benar, maka sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman utama. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard atau halaman utama. Pada halaman utama terdapat informasi berupa total balita, orang tua, kader, dan penimbangan. Selain itu, tersedia menu utama di sebelah kiri, yaitu data balita, data orang tua, data kader, data penimbangan, diagnosis gizi, laporan, dan logout. Halaman utama ini berfungsi sebagai ringkasan informasi seluruh data posyandu. Selanjutnya, saya membuka menu data orang tua. Di menu data orang tua terdapat kode orang tua, nama orang tua, alamat, nomor telepon. Kita isi kode orang tuanya, nama orang tuanya, di alamatnya, nomor teleponnya, kita ngasal saja, terus simpan. Data berhasil masuk ke database dan muncul pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya saya akan membuka data balita. Di sini admin atau kader menginput kode balita, nama balita, tanggal lahir, jenis kelamin, dan orang tuanya. Misalkan G06, nama balita Atono, tanggal lahir Februari
14. Jenis kelaminnya laki-laki dan orang tuanya Lestari. Tersimpan. Data balita otomatis tersimpan dan muncul pada daftar balita. Selanjutnya di menu kader kita bisa melihat dan menginput dan mengubah di sini ada kode kader, nama kader dan role-nya. Misalkan saya menambahkan nama kader sebagai anggota, ketua dan anggota. Simpan. Kader akan masuk ke sini. Selanjutnya membuka menu penimbangan. Pada halaman ini, kader memasukkan hasil penimbangan balita. Sebagai contoh, TMB, tanggal lahir sekarang, balitanya tadi Hartono, berat badannya 10 11,8, tinggi badannya 90, dan kadernya adalah ini studio. Kemudian klik simpan. Data penimbangan akan tersimpan sebagai riwayat pengembangan balita. Selanjutnya masuk ke diagnosis gizi. Ini bagian utama dari sistem pakar. Pada halaman ini terdapat tanggal balita dan daftar gejala. Misalkan saya memilih balita Hartono, kemudian saya memilih beberapa gejala, misalkan G1 berat badan tidak naik sesuai usia, tinggi badan tidak sesuai standar usia, pertumbuhan tinggi badan terlambat, dan warna kulit dan rambut pucat. Setelah gejala dipilih, saya klik tombol proses diagnosis. Nah, pada sistem ini digunakan metode forward chaining. Metode ini bekerja dari fakta menuju kesimpulan, artinya sistem terlebih dahulu membaca fakta berupa gejala yang dipilih pengguna. Sebagai contoh, fakta G01, G02, G05, dan G08. Kemudian sistem mencocokkan fakta tersebut dengan basis aturan atau rule yang telah dibuat. Contoh rule-nya, if G01 and G02 and G05 and G08, then status gizi kurang. Solusinya memberikan pola makan yang seimbang, mencakup berbagai jenis makanan. Apabila semua syarat pada rule terpenuhi, maka sistem menghasilkan diagnosis tersebut. Jika aturan tidak terpenuhi, maka sistem akan memeriksa rule berikutnya hingga ditemukan kesimpulan yang sesuai. Pada contoh data yang tersedia, sistem menghasilkan status gizi baik beserta solusinya, pemantauan pertumbuhan balita secara teratur untuk memastikan tetap dalam gizi baik. Hasil diagnosis tersebut otomatis tersimpan di riwayat diagnosis. Selanjutnya, membuka menu laporan. Pada halaman ini
Tersedia beberapa jenis laporan, yaitu laporan data balita, laporan orang tua, laporan data kader, data penimbangan, dan diagnosis gizi. Sebagai contohnya, saya membuka riwayat diagnosis. Di sini ditampilkan tanggal, kode balita, nama balita, status gizi, dan solusinya. Kemudian apabila ingin dicetak, cukup klik tombol cetak laporan. Sistem akan memastikan laporan yang siap di-print atau disimpan dalam bentuk PDF sesuai kebutuhan Posyandu. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, apabila ini mampu mengolah data balita orang tua, kader, dan penimbangan, melakukan diagnosis kebutuhan asupan gizi menggunakan metode forward chaining, memberikan rekomendasi atau solusi sesuai aturan yang telah dibuat, serta menghasilkan laporan secara otomatis sehingga dapat membantu kader Posyandu dalam memantau kondisi gizi balita secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Demikian demonstrasi aplikasi sistem pakar diagnosis kebutuhan asupan gizi balita menggunakan metode forward chaining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.